Selamat datang di channel Hosiana TV. Sebelum Anda menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan lonceng pemberitahuannya supaya mengetahui video terbaru dari kami. Kita akan bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Mari kita akan membaca silih berganti. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan ombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Amin. Ayat 27 dikatakan demikian. Tetapi waktu Petrus melihat betapa besarnya angin di danau itu, ia takut dan mulai tenggelam. "Tuhan, tolong." Satu kutipan daripada bagian firman Tuhan bagaimana Petrus pada saat dia mulai takut dan akhirnya dia tenggelam. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kepada ayat sebelumnya, di sana ada satu kisah di mana setelah 5.000 orang itu makan dengan kenyang, Matius mencatat bahwa Yesus melakukan sesuatu tindakan yang tidak seperti biasa. Umumnya, Yesus langsung naik ke perahu bersama dengan murid-muridnya. Tetapi dalam bacaan tersebut, di sana dicatat ada sesuatu yang berbeda. Ia memerintahkan kepada murid-muridnya untuk berangkat terlebih dahulu.
Sementara orang-orang yang pada saat itu ada disuruh balik, ya, disuruh pulang. Nah, di dalam Yohanes 6 ayat 15, Bapak Ibu, itu menjelaskan latar belakang dari peristiwa itu. Kalau kita melihat kepada Yohanes 6 ayat 15, kita bisa melihat bagaimana latar belakang daripada kisah itu. Nah, di dalam Yohanes pasal yang ke di sana, ketika orang banyak itu insaf, ya, dengan mukjizat yang telah terjadi, nah mereka mau supaya Yesus itu menjadi raja. Itu latar belakangnya, ya, dari kisah ini. Ya, ini sesuatu yang baik. Tetapi apabila Yesus menjadi raja pada waktu itu di Palestina, maka akan terjadi sebuah pertempuran yang besar. Akan terjadi perang yang besar, kira-kira seperti itu. Dengan siapa itu? Dengan Raja Herodes. Mereka mempunyai rencana supaya Yesus menjadi raja atas seluruh dunia. Sehingga dikatakan di situ, Yesus mengambil sebuah tindakan, kemudian Yesus menjauhkan diri dari murid-muridnya. Ya. Nah, itu sedikit latar belakang yang kita baca pada hari ini. Nah, malam itu juga ke-12 murid itu berdayung, ya, dengan perahunya, sementara Yesus pergi berdoa. Ya, sementara Yesus ke bukit untuk berdoa. Setelah beberapa mil jauhnya dari pantai, apa yang terjadi dalam kisah yang kita baca tadi, Bapak Ibu? Ternyata murid-murid Yesus menjadi takut dan harus berdayung dengan keras untuk maju. Kenapa? Karena pada waktu itu kita ingat tidak biasa. Biasanya Yesus numpang di perahunya, tetapi dalam catatan kita tidak, dalam ditulis dalam itu tidak. Murid disuruh pergi, tetapi Yesus pergi meninggalkan mereka untuk berdoa. Nah, di saat-saat yang genting seperti ini, Bapak Ibu, Yesus tetap ingat kepada murid-muridnya. Sehingga kira-kira dikatakan di dalam kata tadi, jam 3 malam, ia berjalan di atas air untuk menemui mereka. Ketika jam malam, 3 malam, pagi-pagi, murid menganggap bahwa yang datang itu adalah hantu. Mereka berpikir bahwa itu hantu. Apa yang dikatakan Yesus di situ? Tenanglah. Aku ini, ya. Jangan takut. Sehingga dalam kisah tadi, ketika Yesus berkata, jangan takut, tenang, jangan takut, Petrus selalu merespon. Katakan, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa berjalan di atas air? Bagaimana kita bisa berjalan di tengah-tengah banyak persoalan? Bapak Ibu, ingin merenungkan kembali bagian ini yang masih berkaitan dengan hari ini, nanti hari Rabu, ya. Ini menarik apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tenanglah,
Aku ini, jangan takut. Bagaimana kita bisa berjalan di atas air? Bagaimana kita bisa berjalan di atas pandemi? Apa sesuatu yang bisa kita dapatkan? Ada sesuatu apa yang diajarkan dari bagian firman Tuhan hari ini? Yang pertama, Bapak Ibu, berjalan di atas air itu menunjukkan kehadiran Allah. Kalau kita mempelajari tentang Petrus, kita tahu bagaimana sifat karakter daripada Petrus ini. Dia sangat cepat tanggap. Itu sebabnya waktu dikatakan bahwa Yesus berkata, "Tenanglah aku ini dan jangan takut." Dengan spontan, apa yang dilakukan oleh Petrus, dia meminta untuk memperbolehkan dia berjalan di atas air. Inilah sifat karakter daripada Petrus. Tuhan, boleh gak aku berjalan di atas air untuk menjumpai akan Engkau? Petrus tidak bermaksud untuk mengadakan satu mujizat seperti itu, sebab peristiwa berjalan di atas air itu bukan sesuatu yang asing. Kalau kita melihat banyak peristiwa Bapak dalam apa? Banyak orang yang bisa berjalan di atas air. Ada orang kafir di India, Bapak Ibu. Dia pernah berjalan di atas air. Ada sebuah kesaksian seperti itu. Ada seorang ada juga pesulap, itu juga bisa berjalan di atas air. Chris Angel, dia seorang pesulap, dia bisa mampu berjalan di atas air. Makanya dalam ini Bapak Ibu, dalam konteks di sini, jelas sekali Petrus tahu bahwa Tuhan itu hadir. Nah, kehadiran Tuhan itu sanggup menenangkan, sanggup menghilangkan rasa takutnya. Perhatikan Bapak Ibu, kalau kita simak teksnya tadi yang kita baca. Kehadiran Tuhan itu melebihi kecepatan murid-muridnya dalam mereka mendayung perahu. Nah, ini juga membuktikan kepada kita bahwa sebenarnya kehadiran Tuhan itu dalam kehidupan kita senantiasa itu lebih awal. Walaupun sekalipun kita belum memikirkannya. Ingat Bapak Ibu dikasih Tuhan, Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Ia sekaligus adalah Tuhan yang mengetahui, yang mengerti kebutuhan kita, bahkan sebelum kita ini memintanya. Kalau Bapak Ibu berdoa, kalau saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku butuh di sini sarana Tuhan. Sebelum aku berkata seperti itu, sebelum kita berkata kepada Tuhan, Tuhan ngomong, aku sudah tahu. Aku sudah ngerti apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan seperti itu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita memiliki Tuhan yang demikian, mengapa kita tidak meminta supaya Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita? Ya. Ini yang saya mengajak kepada setiap kita. Kalau kita punya Tuhan yang seperti itu, kenapa kita tidak
tidak meminta supaya Dia selalu hadir dalam kehidupan kita. Alkitab mencatat, ketika Petrus meminta kepada Tuhan, sehingga Petrus bisa berjalan di atas air. Kalau Petrus tidak meminta kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu, maka Petrus akan kehilangan kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya. Kita diingatkan dengan tema kita di atas, Immanuel, yang mengingatkan kepada setiap kita bahwa Allah itu selalu hadir. Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kalau kita tidak memakai kesempatan itu untuk menerima kehadirannya, maka kemungkinan kita akan kehilangan itu sama sekali. Kesempatan ada pada setiap kita. Mari kita minta. Mari kita undang supaya Tuhan itu hadir dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu, ada beberapa tipe orang ya. Ada beberapa tipe manusia seperti itu ya. Yang pertama, tipe yang pertama, orang yang lemah menunggu kesempatan. Orang yang lemah menunggu kesempatan. Tipe yang kedua, orang yang kuat menciptakan kesempatan. Orang yang kuat menciptakan kesempatan. Dan tipe yang ketiga, orang yang cerdik, orang yang bijak itu memanfaatkan kesempatan. Ya. Orang yang lemah menunggu kesempatan. Kalau ada kesempatan, dia maju, kira-kira seperti itu. Orang yang kuat, yang kedua, menciptakan kesempatan. Orang yang cerdik, orang yang bijak memanfaatkan kesempatan. Tipe orang yang pertama ini, Bapak Ibu, bila kesempatan belum datang, orang tipe ini akan menunggu, akan menanti, ya, sampai kesempatan datang. Bila yang ditunggu kesempatannya belum datang, orang ini akan berpikir. Dan juga dia dia pasrah begitu loh ya. Pasalnya bagaimana? Ya memang beginilah nasib. Ini orang-orang yang lemah menunggu kesempatan. Kalau ada kesempatan dia maju, kalau enggak ditunggu. Tapi tidak muncul-muncul, akhirnya dia berkata, ya beginilah memang nasibku. Yang kedua, Bapak Ibu, bagi orang yang kuat, bila kesempatan belum datang, dia akan menggunakan berbagai macam cara, kreativitas, apa sajalah upaya untuk menciptakan, untuk membuat sesuatu. Jadi dia tidak menunggu. Dengan apa yang ada dalam kehidupannya, dia mencoba untuk kreasi, untuk mencoba untuk melakukan sesuatu eksperimen seperti itu. Tetapi
dengan orang yang cerdik dengan orang yang bijak tadi saya katakan. Orang yang cerdik atau bijak memanfaatkan kesempatan itu. Kenapa? Karena baginya kesempatan itu adalah sesuatu yang berharga. Belum tentu kesempatan itu datang yang kedua kalinya. Tetapi ada kesempatan. Tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, saya tidak tahu saudara sebagai tipe orang yang seperti apa. Tetapi yang pasti, Petrus ini mengambil posisi yang ketiga. Ia memilih posisi yang ketiga. Ia selalu menghargai sebuah kesempatan yang ada. Jangan nunggu kesempatan datang. Saya punya saudara baru masih muda. Ya. Ternyata namanya usia, umur Bapak Ibu, kita tidak ada yang tahu. Ternyata setelah kerja dan sebagainya, akhirnya kemudian tidak lama meninggal pagi-pagi meninggal. Bapak Ibu, mari persoalan itu selesai. Jangan menunggu masalah itu selesai. Jangan menunggu engkau mapan. Jangan menunggu engkau gajimu akan semakin ada, semakin tinggi, semakin besar. Saya ingat benar waktu itu ada PRT di Pak Cornelis. Saya pernah tanya itu kepada jemaat. Kira-kira gajimu pingin berapa? Ada bilang, sekian Pak. Tapi sampai hari ini gitu. Ya. Bapak Ibu, jangan menunggu. Kesempatan itu akan berlalu. Mari kita belajar seperti Petrus untuk memilih, untuk menghargai sebuah kesempatan yang ada. Mumpung nanti kita tidak lewat. Jangan nunggu nanti engkau punya, engkau aman dan sebagainya. Tidak. Sekarang. Gereja ini tidak menunggu dulu besar. Kita ingin punya musik sarangan. Nanti saja Pak Pendeta. Sabar Pak Pendeta. Nunggu apa? Gede. Ya. Nantilah Pak Pendeta saya akan ikut melayani di sini. Kalau gerejanya sudah gede, kamu nanti. Kamu akan tersisih dengan banyaknya orang yang datang ke tempat ini. Inilah kesempatan engkau belajar untuk memberikan dirimu ke Tuhan dan gerejanya seperti itu. Bapak Ibu, pernahkah kita berpikir bahwa mengapa Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk terlibat? Apakah karena Tuhan kekurangan orang? Tidak. Kalau hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, itu artinya anugerah. Ya. Hargailah, pakailah, dan raihlah. Jangan nunggu. Kesempatan itu tidak akan terjadi lagi. Jadi itu makna yang kita bisa belajar Bapak. Gak ada kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan hadir, ada kesempatan, mari kita gunakan, kita pakai.
Yang kedua, menarik di sini. Harus meninggalkan perahu. Petrus harus meninggalkan perahu. Ya. Petrus tidak bertemu dengan Tuhan apabila ia tidak keluar dari perahu. Bapak Ibu coba bayangkan. Ketika Tuhan berkata, ya datanglah Petrus ke saya. Datang. Kamu berjalan di atas air. Kalau Petrus tidak mau meninggalkan perahunya, kalau dia tetap ada di tempat itu, Bapak Ibu, maka Petrus tidak akan pernah mengalami dia bisa berjalan di atas air. Tidak gampang memang memutuskan ya sesuatu yang urgen seperti ini. Tidak gampang memutuskan Petrus untuk keluar dari perahu itu. Apalagi di situ ada gelombang ya. Ada anginnya ya. Akan lebih baik, lebih aman, lebih kalau Petrus tetap berada di perahu. Nah, keluar dari perahu itu artinya Bapak Ibu, ada sebuah resiko yang harus Petrus alami. Ya bisa, tentunya harus berbasah-basah seperti itu. Atau mungkin bisa jadi Petrus tenggelam dan dia mati. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa berjalan di atas? Mengikut Tuhan. Bagi orang Kristen yang masih baru mungkin itu sesuatu yang tidak terlalu sulit. Paling dikatakan pendeta kepada orang itu, percaya saja sama Yesus. Ya. Percaya sama Yesus. Itu salah perkataan ini? Tentunya tidak salah apa yang diucapkan pendeta ini. Namun setelah itu kita perlu bertumbuh. Ya. Kita berproses dalam sebuah pertumbuhan. Itu membutuhkan sebuah pengorbanan. Apa pengorbanan itu? Salah satunya kita harus menanggalkan perahu itu. Bapak Ibu, perahu apa yang Bapak Ibu masih demen? Perahu apa yang menyebabkan Bapak Ibu tidak mau meninggalkan itu? Apakah perahu itu adalah suamimu, istrimu? Satu pesan bagi setiap kita. Jangan itu ya, untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau kau mau berjalan di atas air, satu pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita harus menanggalkan perahu itu.
kita harus mau untuk lepas di zona nyaman kita. Mari, keputusan yang tidak gampang hari ini. Seperti apa yang diambil Allah, tidak mudah Petrus untuk tiba-tiba nyemplung begitu, tidak. Tetapi jangan sampai sekali lagi perahu itu menghalangi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Yang terakhir, apa yang kita pelajari dari kisah di sini, Bapak Ibu? Kita mengalami ketakutan karena angin sakal di situ. Sekarang turun dari perahu itu dan bertemu dengan Yesus. Satu sisi, Petrus punya keyakinan bahwa itulah Tuhan. Tetapi pihak lain, di sisi yang lain, kalau Yesus mengizinkan berjalan di atas air, sudah pasti dalam perlindungannya. Itu kan bukan kemauan daripada pada Petrus. Ya. Mari, ya, jalan-jalan seperti itu. Tetapi siapa menyangka bahwa perkiraan Petrus meleset. Justru ia hanya berjalan sebentar, kemudian katakan firman Tuhan, dia tenggelam. Mengapa Petrus tenggelam? Bukankah Yesus yang untuk datang menemuinya, untuk berjalan di atas air? Iya, memang Yesus yang menyuruh Petrus untuk di atas air. Ayat yang ke-30 perhatikan. Tetapi ketika dirasanya tiup, ya, dalam terjemahan yang lain itu dikatakan seperti ini, Bapak Ibu. Tetapi ketika maksudnya si Petrus melihat betapa besar anginnya di danau itu, memang sesungguhnya angin tidak bisa kita lihat, tetapi kita bisa mengerti, ya. Kalau sekarang Petrus berada di atas lautan. Diterjemahkan, tetapi dirasakannya itu tiupan angin. Apa maksudnya ketika Petrus melihat betapa besarnya angin? Maksudnya adalah pada waktu itu, Bapak Ibu, Petrus, perhatian Petrus, fokus Petrus itu beralih, berubah. Tadinya ia melihat Yesus dan tujuannya menemukan alih perhatiannya. Awalnya fokusnya kepada Yesus, tujuannya kepada Yesus. Tetapi ada godaan datang. Nah, godaan inilah yang mengalih fokus yang utama tadi. Alkitab mencatat di situ, Petrus takut karena mulai fokusnya sudah berubah, ya. Dan yang datang itu membuat apa yang menjadi tujuannya yang awal berubah. Yang terjadi, Petrus menjadi takut dan akhirnya dia tenggelam. Apa yang saya mau katakan di sini, Bapak-Ibu? Sama halnya dengan iman kita. Pada saat fokus kita kepada Yesus, maka kita akan kuat, strong, seperti itu, ya. Dan tanpa sebuah ketakutan. Tetapi kita ketika fokus pada yang lain,
Bapak Ibu, apa yang kita rasa? Kita mulai takut. Kita mulai merasa takut. Untung Petrus sadar. Sehingga dia berteriak-teriak seperti itu. Dia berseru kepada Yesus, minta tolong. Nah, kalau nggak sadar, tenggelam dan mati. Sehingga begini Bapak, kadang-kadang begini kan, sudahlah nanti aja. Sekarang biar berjalan seperti biasa. Nanti Tuhan kan akan menyadarkan saya. Tapi kalau kita sadar ya, seperti itu nggak masalah. Tapi kalau tidak, Bapak Ibu, kita akan lewat seperti itu. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, memang banyak orang yang datang kepada Yesus ketika dia mengalami banyak kesulitan yang berat. Ketika ekonomi kita sudah, ketika kita banyak problem dengan keluarga kita datang kepada Yesus. Pak Pendeta, apakah disalah? Tidak. Telah memilih jalan yang benar. Ya. Ketika masih membutuhkan pekerjaan, ketika membutuhkan sarana prasarana yang untuk anak, untuk harta, untuk kekayaan, orang ini berdoa semalam, suntuk. Dia berpuasa berhari-hari. Bila semuanya sudah diperoleh, fokusnya lagi bukan Yesus. Fokusnya mulai beralih kepada materi, kepada benda. Apa yang terjadi? Ke gereja pun mulai malas. Alasannya banyak. Maaf Pak Pendeta, majelis capek. Ya. Anak-anak, maaf Pak Pendeta, kenapa? Anak-anak tidak bisa dibangunkan pagi. Matikan saja kalau begitu. Ya, anaknya disalahkan. Dulu belum punya anak, Tuhan kasih anak. Sekarang sudah punya anak, dikatakan anaknya Pak Pendeta yang buat saya tidak bisa ke gereja. Tanda ya. Jangan dimatikan. Padahal Bapak Ibu Tuhan, bukan anaknya tapi bapaknya yang malas bangun pagi. Anaknya jadi sapi hitam. Jangan hitam Pak, sapi hitam. Dalam kondisi yang seperti ini, apabila kita tetap terlena dan kita tidak sadar Bapak Ibu, maka kita akan tenggelam terus. Kalau engkau tidak sadar, tidak cepat-cepat bangun, maka engkau akan tenggelam. Kalau engkau tidak cepat-cepat berteriak sama Yesus, engkau akan mati. Itu sebabnya, bila benar ada setelah merasakan kondisi seperti ini, sama kepada Petrus ini, teriak-teriak, tolong seperti itu. Tuhan, tolonglah saya, selamatkan saya, berkati saya, dan sebagainya. Tapi sayangnya Bapak, jangan sampai kalau Tuhan sudah mendengar, menjawab apa yang menjadi doa, apa yang menjadi permohonanmu, ya, jangan engkau menjadi terlena dalam keadaanmu. Akhirnya apa? Kemudian hilang dari gereja, dari persekutuan. Dan ini sangat
berbahaya sekali. Terakhir, kalau engkau ingin berjalan di atas air, kalau engkau ingin berjalan di atas pandemi, ya, mari engkau perhatikan yang pertama, engkau harus menyambut kehadiran Tuhan. Yang kedua, engkau harus turun dari perahu. Jangan terus tinggal di situ. Yang ketiga, saudara harus memfokuskan diri kepada Tuhan. Ingat, kadang bukan angin badai, bukan kesakitan, bukan penderitaan, ya. Bukan sakit penyakit, bukan kesusahan yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi bisa saja kesuksesanmu, penderitaanmu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi bisa hal-hal yang lain, Bapak Ibu. Sehingga seperti angin sepoi-sepoi. Dan akhirnya kita tenggelam. Mari, situasi kita ke depan bisa apa saja akan terjadi, angin sakal yang macam-macam yang menjadi sebuah gambaran dalam kehidupan kita. Jangan takut dengan angin sakal. Jangan takut dengan sebuah kesulitan apa saja yang menerpa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita bisa berjalan di atas seperti itu. Bukan kita seorang pesulap, bukan seorang India yang tadi, bukan. Tetapi memang kita tahu ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Mari kita gunakan kesempatan itu sehingga saudara sungguh-sungguh menjadi umat-umat Tuhan yang menang. Umat-umat yang tidak mudah loyo, ya, tidak mudah berputus asa di tengah-tengah situasi yang mungkin menghimpit saudara. Saudara bisa menang, saudara bisa melewati, saudara bisa. Mari kita bersama tunduk kepala kita berdoa.